Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara tentang proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Saat ini ada 5 pemain yang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Justin Hapner, Jay Itzis, Nathan Chueon, dan juga Ragnar Oratmangun. Erick menjelaskan untuk Justin Hapner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Joko Widodo. Hal ini karena sebenarnya Justin Hapner sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Ravel Strike dan juga Ivory Yener. Namun, proses tersebut sempat terhenti. Diprediksi pemain Wolverhampton Wanderers U20 tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia tinggal melewati sumpah warga negara Indonesia dan selanjutnya dilakukan pemindahan federasi. Dan PSSI menargetkan pada tanggal 10 Desember nanti, dia bisa tersedia untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Scott Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Pada bulan Desember mereka akan menjalani pemusatan latihan agar Sintayong bisa mematangkan persiapan timnya. Timnas Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas tim, salah satunya dengan merekrut pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Ya, Ragnar Oratmangun jadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Oratmangun telah menunjukkan komitmen kuat untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari kehadiran Oratmangun di Surabaya dalam laga Piala Dunia U17 antara Indonesia versus Maroko. Dan dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Oratmangun sudah menyatakan komitmen untuk membela timnas Indonesia. Dengan komitmen Oratmangun, tugas berikutnya bagi PSSI adalah memastikan proses naturalisasi Oratmangun bisa berjalan cepat dan juga tuntas dalam waktu singkat. Pasalnya Piala Asia 2023 akan berlangsung di Januari 2024. Momen bagus itu tentu sayang untuk dilewatkan oleh timnas Indonesia untuk menambah kualitas tim lewat kehadiran Oratmangun. Oratmangun merupakan pemain kelahiran 21 Januari 1998. Dengan usia masih 25 tahun, jalan karir Oratmangun di dunia sepak bola masih panjang. Sementara itu Oratmangun meniti karir sepak bola di Belanda. Oratmangun merupakan pemain yang menjalani akademi di NEC Nijmegen, kemudian membela sejumlah klub Belanda. Sejak musim 2021-2022, Oratmangun sudah merasakan kerasnya atmosfer kompetisi di Eredivisie. Hal itu turut membentuk dan juga mengasah kualitas yang dimiliki Oratmangun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan kegagalan menjalankan rencananya melawan Irak. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Irak. Kemudian babak kedua berjalan dan memasuki menit ke-60, timnas Indonesia dikejutkan dengan gol Osama Jabar Sofik Rashid. Gol itu dinilai oleh Sintayong memberikan kejutan untuk anak-anak asuhnya. Sejatinya Sintayong merencanakan hasil imbang. Gol ketiga untuk Irak mengejutkan kami karena kami berencana untuk bermain imbang. Dan kami bermain dengan cara yang ofensif, menunjukkan bahwa pendukung Irak membuat perbedaan dalam pertandingan ini dan memperkuat peluang tim nasional negara mereka, ujar Sintayong. Shane Patinama berjanji timnas Indonesia akan berbenah usai kalah 5-1 dari Irak. Hal tersebut diungkapkan oleh Shane Patinama dalam sesi jumpa pers selepas pertandingan. Sementara itu bagi Shane Patinama, dirinya meyakini bahwa timnas Indonesia segera bangkit. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Filipina pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya, kata pemain Viking FK tersebut. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus, tapi kami tidak boleh terlalu sombong, kata Shane Patinama. Patinama menuturkan Irak memberikan pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Shane Patinama pun tidak ragu mengakui bahwa Irak merupakan lawan perkasa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyinggung faktor kekalahan timnya dari Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium Kamis 16 November 2023. Timnas Indonesia mesti mengakui keunggulan Irak 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua Kamis malam. Disinggung wartawan Irak mengenai penyebab kekalahan telak tersebut, Sintayong hanya menyebutkan bila lawan bermain lebih baik. Selain itu, dukungan supporter tuan rumah dan faktor bila timnya melakukan perjalanan jauh juga mempengaruhi performa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Ini adalah pertandingan kandang bagi mereka. Banyak supporter di stadion ini juga. Dan terlebih lagi kita melakukan perjalanan jauh ke sini, tambah Sintayong. Sementara itu Sintayong pun bertekad membalas kekalahan ini di laga kandang.
Pelatih Sintayong mengaku sulit dalam menentukan pemain terbaik dari kubu Irak usai timnas Indonesia ditaklukkan dengan skor 5-1. Hal tersebut diungkapkan oleh Sintayong seusai pertandingan. Menurut Sintayong, menilai kualitas pemain tidak hanya cukup di satu pertandingan. Kendati begitu, Sintayong tetap memuji penampilan semua pemain Irak yang berada di atas lapangan. Ini tidak mudah memilih pemain hanya melihat satu pertandingan, kata Sintayong. Tapi semua pemain Irak bermain bagus, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Atas hasil ini, timnas Indonesia berada di urutan keempat klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Irak menempati posisi puncak dengan perolehan 3 poin. Setelah pertandingan, Jesus Casas memberikan apresiasi kepada pemainnya. Saya mengucapkan selamat kepada semua orang atas penampilan luar biasa pada pertandingan hari ini, kata Jesus Casas, sumber Win-Win. Kemudian selanjutnya pelatih asal Spanyol itu menetap pertandingan melawan Vietnam. Ia akan memilih pemain yang tepat untuk melawan Vietnam. Sekarang memikirkan pertandingan di Vietnam. Dan yang paling penting adalah memulihkan para pemain, mencari tahu cederanya, dan memilih pemain yang paling cocok untuk pertandingan ini, ujarnya. Irak bakal bermain di kandang Vietnam pada tanggal 21 November 2023. 3 blunder lini pertahanan timnas Indonesia mewarnai pembantaian tim Merah Putih saat dikalahkan Irak 1-5. Dan berikut 3 blunder timnas Indonesia saat dikalahkan Irak. Pertama, pada menit ke-20 blunder pertama dilakukan oleh Mark Locke. Mark Locke salah kontrol bola tepat di depan kotak penalti. Bola kemudian berhasil direbut oleh pemain Irak hingga jatuh ke kaki Basar dan menendang bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu diantisipasi Nadeo Argawinata. Kemudian pada menit ke-35, bek Indonesia Yordi Amat menyundul bola ke gawang Nadeo Argawinata. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yordi Amat sudah tepat, karena bola umpan silang tepat mengarah ke penyerang Irak, yakni Aiman Hussein. Sayang antisipasi bek naturalisasi timnas Indonesia salah arah. Dan yang terakhir yakni pada menit ke-60, kali ini Mark Locke dan juga Asnawi Mangkualam yang melakukan blunder. Keduanya salah komunikasi atau saling menunggu untuk mengambil bola. Dan momen silap itu dimanfaatkan oleh Ali Jasim untuk merebut bola. Tendangan Jasim kemudian berhasil diblok oleh Asnawi Mangkualam. Tapi bola ribuan berhasil dimanfaatkan oleh Osama Rashid untuk mencetak lewat tendangan dari luar kotak penalti. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti buka suara terkait masa depannya usai menyelesaikan fase grup Piala Dunia U17 2023. Ya, pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengucapkan permohonan maaf usai laga lawan Maroko. Menurut Bima Sakti, para pemain sudah bekerja keras dalam pertandingan. Di samping itu mengenai nasibnya usai gelaran Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti menyerahkan kepada PSSI. Saya nggak tahu, tergantung PSSI. Semuanya kita serahkan ke PSSI, kata Bima Sakti. Yang pasti kita sudah mengerahkan kinerja saya sesuai dengan kemampuan. Semua saya serahkan Pak Erik dan pengurus PSSI, tambahnya. Sementara itu dalam kesempatan yang terpisah, Erick Thohir sempat mengindikasikan bila Bima Sakti akan menjadi bagian dari tim pelatih timnas U20 Indonesia asuhan Indra Safri. Sebagai informasi, memang Indra Safri ditunjuk sebagai pelatih timnas U20 Indonesia yang ditargetkan bermain di Piala Dunia U20 2025. Saya rasa Coach Bima Sakti masih akan menjadi bagian tim bersama Coach Indra Safri, kata Erick Thohir. Karena memang Coach Indra Safri ini akan fokus untuk timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.